Begitu keji pemilik akun Fufu Fafa ini, bahkan menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang. Dan betapa lelahnya pemilik akun ini takut terbongkar. Betul tidak? Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Fafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya. Ya. Kemarin melihat menteri-menteri yang akan diumumkan, maka saya katakan itu bukanlah kabinet Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras untuk kita semua dan salam buat kelompok-kelompok yang gak waras. Oke guys, sejak viralnya Fufu Fafa dan ternyata akun Fufu Fafa ini dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menjatuhkan seseorang. Mereka terus memainkan akun Fufu Fafa untuk menjatuhkan seorang Gibran Rakabuming Raka. Dan mereka juga mencoba untuk mempengaruhi Prabowo Subianto yang saat ini sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Berusaha mempengaruhi untuk dapat melengsarkan Gibran sebagai wakilnya. Wow. Permainan mereka memang dahsyat guys, tapi mental guys, mental begitu aja guys, ya kan? Oke guys, tidak perlu berlama lagi, yuk kita dengar apa saja ocehan mereka yang bagi gue bau nggak sedap. Cekilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Pimpinan yang saya hormati, beserta jajaran, beserta Bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Saya Dr. Tifa dipercaya untuk memberikan penjelasan dari aspek kedokteran klinis ya, sebagaimana kompetensi yang saya kuasai. Ini saya melakukan disclaimer dulu. Saya adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan untuk kompetensi yang terkait dengan Fufu Fafa ini, behavioral neuroscience, adalah kompetensi saya yang saya peroleh dari program doktor yang saya tempuh di Universitas Indonesia. Artinya saya dokter yang cukup memiliki kompetensi untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada forum yang terhormat ini. Saya di sini tidak dalam kapasitas untuk menyatakan apakah pemilik akun Fufu Fafa ini adalah Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Saya hanya menyoroti dari aspek klinis apa yang saya temukan dari yang saya lakukan riset, saya lakukan analisis terhadap cuitan-cuitan dia di dalam akun Fufu Fafa yang mengindikasikan, yang saya lakukan assessment bahwa pemilik akun ini memang mengalami problematika dari sisi psikiatri, dan itu jelas terlihat dari serangkaian cuitan-cuitannya yang konsisten. Artinya kalau sebuah gejala klinis itu dilakukan secara konsisten, maka kita patut melakukan assessment. Artinya tersangka. Kalau dalam bahasa kedokteran klinis adalah suspected. Kita belum bisa menegakkan diagnosis karena menegakkan diagnosis psikiatri itu membutuhkan waktu yang lama. Pengamatan, observasi, wawancara itu dilakukan berbulan-bulan untuk bisa menegakkan diagnosis apakah seseorang itu tegak diagnosis sebagai penderita gangguan jiwa atau tidak. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saya, mengapa seandainya pemilik akun Fufu Fafa ini adalah memang Gibran Rakabuming Raka, mengapa lolos tes kesehatan pada saat
dicalonkan sebagai cawapres waktu itu. Maka jawaban saya di sini adalah tidak mungkin sebuah diagnosis tegak atas gangguan jiwa dilakukan pada saat waktu yang amat sangat singkat ketika yang bersangkutan itu menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk. Karena pada waktu itu saya yakin bahwa alat yang dilakukan untuk melakukan penilaian kesehatan termasuk kesehatan jiwa itu tidak cukup signifikan untuk melakukan penegakan diagnosis apakah yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Nah, karena itu maka saya di sini sampaikan beberapa indikasi saja ya, artinya beberapa indikator dari cuitan-cuitan Fafa ini yang saya yakin bahwa teman-teman sejawat psikiatri seandainya mereka diberikan kesempatan untuk melakukan assessment, observasi, dan ini sangat mungkin dilakukan. Tidak perlu harus kita bertemu dengan yang bersangkutan dan wawancara, tapi kita melakukan sebuah analisis terhadap tulisan-tulisan seseorang, itu kita bisa membuat sebuah indikator-indikator bahwa yang bersangkutan ini kita bisa teruskan, kita bisa jalankan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan secara lebih lanjut. Saya berikan contoh 2 saja untuk pengetahuan kepada bapak-bapak dan kepada kita semua. Ada 2 yang jelas ini menunjukkan adalah sebuah gangguan jiwa tipe ya, schizophrenia, tipe schizophrenia ya. Jadi ada satu yang dia cuitkan, yang dia tuliskan, dan ini menarik karena ada waktu-waktu tertentu ya, ketika seseorang itu mengalami gangguan hormonal yang berkaitan dengan psikiatri. Jadi dia menulis tanggal 21 Juni 2014 pukul 23.51. Penderita gangguan jiwa itu susah tidur dan dia mengalami sebuah peningkatan ekskalasi hormonal pada saat justru tengah malam. Jadi aktif-aktifnya itu tengah malam gitu, ya. Nah, dia menulis di sini. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Ya. Ini saya buat sebuah analisisnya ya untuk contoh. Jadi terus pas nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini saja sudah menunjukkan inkoherensi, flight of idea yang sangat khas pada penderita schizophrenia. Kemudian dia berteriak, titik kembalilah ke pelukanku, itu flight of idea lagi. Jadi dia membayangkan karena dari konsistensi cuitan-cuitan dia sangat menghina Pak Prabowo ini sebagai seorang duda, cerai, ya, itu dia terobsesi dengan hal tersebut. Bagi dia, posisi Pak Prabowo duda dan cerai itu adalah sesuatu yang hina. Karena itu dia terus-menerus secara konsisten dia tampilkan itu dalam cuitan-cuitannya. Padahal itu adalah sebuah penderitaan, adalah sebuah misery gitu ya. Bagi orang yang normal, kalau kita melihat ada sebuah kasus perceraian, kemudian seseorang yang tidak memiliki pasangan, itu adalah sesuatu misery, menderita. Tapi bagi Fufu Fafa yang memang terindikasi abnormalitas kejiwaannya, itu dianggap itu sebagai sesuatu yang lucu, layak untuk dihina dan sebagainya. Dan terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Jadi dia menganggap sosok yang bernama Prabowo ini seperti binatang yang dari gunung dia menggelinding seperti landak. Pas sampai di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Flight of idea lagi. Ketika dia sedang membayangkan gunung, dia membayangkan Prabowo menggelinding dengan lucu, lalu kemudian dia langsung flight of idea, ingat bahwa di puncak itu ada orang jualan jagung bakar. Jadi dari Semeru dia ke puncak, seperti itu ya. Nah, ini banyak sekali simptom-simptom schizophrenia itu muncul. Satu lagi yang saya temukan, ini menarik sekali. Dari cuitan dia yang dia lakukan 19 Juni 2014 pukul 22.21. Pada saat kita mau berangkat tidur dia malah aktif ya. Nah, dia menuliskannya begini. Garuda merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi. Dari kalimat ini saja sudah aneh ya. Garuda merah itu berarti dia sedang mengimajinasikan logo dari suatu partai tertentu. Garuda merah ya. Burung yang sedang menstruasi, kok bisa menstruasi? Flight of idea-nya dia itu mendisosiasikan merah dengan menstruasi. Kan ini aneh ya. Garuda merah, burung sedang menstruasi. Segera beli pembalut,
biar nggak bocor. Kita mengasosiasikan bahwa seseorang yang pada waktu tahun 2014 itu sering sekali menyebutkan bocor adalah Pak Prabowo pada saat kampanye pada waktu itu ya. Jadi dia membuat itu sebagai sebuah fantasi yang delutif sifatnya, bersifat waham sifatnya ya. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari, nah ntar bisa diculik kampret. Nah kita kan ingat ya waktu itu ya, kampret, kadrun dan sebagainya kan. Terus yang lucu, oh nasibku, saya tidak tahu apa itu TPID. Tiba-tiba dia ke TPID, coba tanya atasan saya, ya kan? Langsung di kalimat berikutnya, kuda-kudaku yang lucu, oh Fadlizonku yang makin bulat. Nah tiba-tiba dia ingat sama Pak Fadlizon. Terus kalimat berikutnya lagi, buku adalah jendela dunia, tabloid obor rakyat adalah apa ya? Nah bingung dia. Nah terus saya tiba-tiba lagi di dalam kalimat berikutnya, saya pengen belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Tiba-tiba dari buku, dari Fadlizon yang bulat, tiba-tiba buku, belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Dia mengasosiasikan lagi dengan Prabowo yang menyukai kuda, ya kan? Terus besok ya debat cawapres aja kan? Ya udah, saya tidur di rumah aja. Kalimat berikutnya, bingung mau ngirim cendol ke siapa? Kirim ke saya saja ya. Coba dari satu paragraf aja jelas menunjukkan sebuah kompleksitas kejiwaan yang ini kalau kita baca ribuan kalimat-kalimat yang dia cuitkan, kurang lebih 5.000 ya, yang sudah dihapus ada 2.100, kita akan jelas bisa melakukan penegakan diagnosis seseorang ini menderita skizofrenia jelas. Kalau perlu dikirim ke rumah sakitnya ayahandanya Pak Roy Suryo, Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala, karena saya yakin bahwa ini akan tegak diagnosis. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya soal perbuatan tercela, karena perbuatan tercela secara undang-undang itu layak sekali untuk menjadi pasal pemakzulan. Tetapi buat saya adalah yang lebih mengkhawatirkan lagi, yang lebih bahaya lagi adalah apabila seseorang tersebut memiliki sebuah jabatan yang amat sangat penting bagi kelangsungan dari negara, bangsa, dan keselamatan dari seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang yang jelas menunjukkan ada indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan seperti ini dipercaya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan seluruh bangsa dan negara ini. Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi insight. Sebab saya juga tidak mau terlalu panjang, mungkin Bapak dan Ibu akan ada yang ingin bisa disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menambahkan informasi ya, karena pertama itu dari sisi legalitas pendidikan dari Gibran Rakabuming. Ini saya bicara Gibran, karena saya termasuk bersama dengan Pak Roy Suryo itu termasuk yang pertama kali melakukan penelitian tentang keabsahan dari ijazah SMA dari Gibran. Karena yang menjadi persyaratan maju wakil presiden bukan ijazah sarjana, tapi ijazah SMA. Yang sampai dengan hari ini tidak ada satupun, bahkan Gibran sekalipun, itu bisa membuktikan bahwa dia memiliki ijazah SMA. Dia pada waktu acara Narasi TV, ketika kami berdua meramaikan soal ijazahnya dia, itu dia mengatakan bahwa ada 2 tokoh yang mengatakan ijazah saya palsu. Padahal kami berdua sama sekali tidak mempermasalahkan soal ijazah sarjananya dia, yang berkemungkinan juga palsu. Dia di situ menyatakan, memberikan bukti bahwa ini loh, dengan foto saya wisuda di MDIS Singapura, tapi di situ tertulis bahwa dia memiliki ijazah sarjana dari University of Bradford, kan gitu. Sedangkan yang kami permasalahkan sebetulnya adalah ijazah SMA-nya, yang sampai dengan hari ini pun hanya tampil sebagai suket atau surat keterangan, yang mana itu saya juga bisa buktikan karena saya sendiri langsung ke Australia. Kebetulan bukan untuk sekedar membuktikan tentang sekolah matrikulasinya, tapi kebetulan saya sedang nengok anak saya
yang sedang kuliah di sana, dan anak saya pun juga menjalani sebuah university yang kurang lebih sama. Jadi saya pun tahu bahwa pre-university yang diikuti oleh Gibran, In Search, itu sudah tidak ada lagi. Sudah tutup. Kursus tersebut, semacam bimbingan tes itu sudah tutup di sana, tidak ada lagi. Dan itulah yang kemudian disetarakan sebagai surat keterangan setara dengan SMK. Nah, padahal pada undang-undang, ya Pak Refli, undang-undangnya jelas menyatakan bahwa calon itu harus memiliki ijazah tamat SMA, yang mana tidak bisa diwakili oleh surat keterangan. Apalagi surat keterangan itu disetarakan oleh sebuah lembaga yang sekarang pun sudah tidak ada lagi, bukan SMA sama sekali. Dan kemudian terkait dengan kesehatannya, saya meragukan apabila katakanlah dibentuk tim investigasi lokal dan sebagainya gitu. Kalau memang kita mau melakukan sebuah investigasi, dan ini wajib untuk kita lakukan, karena ini adalah bahaya bagi negara ini, maka saya mengusulkan kepada pimpinan DPD untuk kita bersama-sama bergerak untuk melakukan riset terhadap perilaku dari Fufu Fafa ini secara retrospektif. Artinya kita bisa melakukan riset retrospektif, menelaah dari sejak tahun 2014, kemudian kita juga bisa melakukan kohort prospektif kurang lebih 6 bulan. Kita bisa melihat secara observasional kohort dari perilaku-perilaku yang dia lakukan selama 6 bulan ke depan. Saya yakin kalau itu dilakukan akan tegak diagnosis sebagai schizophrenia plus obsesif kompulsif. Karena kalau dari penelitian dilakukan oleh Pak Roy Suryo, dia sangat terobsesi dengan benda-benda intim, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan sosok-sosok yang menjadi objek obsesifnya. Termasuk di sini adalah Pak Prabowo sendiri, kemudian juga Syahrini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi permintaan dari kami adalah barangkali mungkin apakah dari DPD atau dari mana bisa melakukan investigasi yang seperti yang saya usulkan tadi. Terima kasih. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi, ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali, ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya, ya. Saya kemarin membaca buku Pak Prabowo seharian, yaitu Paradoks Indonesia, karena saya ingin melihat apakah Pak Prabowo melaksanakan ini. Kalau Bapak dan Ibu membaca buku ini, adalah ini agenda perubahan semua di dalamnya. Tidak ada keberlanjutan apapun dari program Jokowi yang ada di dalam buku ini. Saya ingin melihat apakah Pak Prabowo mengangkat menteri-menterinya sesuai dengan pemikiran yang ada dalam buku ini. Buku Prabowo ini buku ketiga, nih, edisi ketiga. Saya sudah baca mulai edisi 1 2012, kemudian 2017 edisi 3, edisi 2, ini edisi 3. Pemikirannya konsisten. Pemikirannya konsisten, tapi setelah mengangkat kemarin melihat menteri-menteri yang akan diumumkan, maka saya katakan itu bukanlah kabinet Prabowo. Karena sangat berbeda dengan pemikiran yang ada di sini. Sangat berbeda dengan pemikiran yang di sini. Jadi saya katakan, kalau melaksanakan pemikiran beliau sebagai presiden dari buku ini, kalau saya nyatakan butuh nilai 10, maka saya katakan calon menteri yang mau diumumkan itu adalah nilainya maksimum 6. Jadi kita harus, Pak Prabowo sangat di sini dia menyatakan sangat terbuka, yang sering kita kemukakan bahwa kedaulatan rakyat sudah diambil oligarki. Dia sangat terang membahas di buku ini
bahwa sekarang hampir semua pejabat kita sudah bisa dibeli, bisa disogok oleh kaum oligar. Pak Prabowo sendiri menyatakan ini. Dia menyatakan bahwa bangsa ini sudah rusak, dan bahkan menyatakan tokoh agama pun sudah bisa dibeli. Semua unsur-unsur negara sudah bisa dibeli, sehingga pemilik kedaulatan sekarang ada di oligarki. Yang saya sering katakan, pusat kekuasaan oligarki nasional ada di pantai utara Jakarta. Nah, Pak Prabowo yang menyatakan itu, tapi faktanya menteri-menteri yang diangkat adalah tidak ada yang mewakili oligarki tersebut. Ada yang mewakili. Tidak tahu, semua yang diungkapkan di sini tentang ketimpangan, tentang ketidakadilan, dan beliau sudah menyatakan bahwa negara ini hanya bisa diselamatkan apabila muncul pendekar-pendekar pembela demokrasi. Saya menganggap yang hadir dalam ruangan ini adalah para pendekar-pendekar demokrasi. Pak Prabowo juga menyatakan bahwa orang-orang yang baik sekarang di Indonesia itu jumlahnya sedikit, dan orang-orang ini sangat dibenci oleh kaum oligar. Orang-orang ini akan dihabisi oleh mereka, karena mereka butuh pemimpin yang bisa dijadikan boneka oleh mereka, yang bisa disogok oleh mereka. Dan kelihatannya 10 tahun terakhir mereka menjadikan Jokowi sebagai boneka mereka, dan mereka berhasil dalam hal ini. Pertanyaannya, apakah Prabowo akan menjalankan buku ini, pemikiran dia, ataukah Prabowo masih dibawa bayang-bayang Mukidi, Mulyono? Prabowo, saya berharap kemarin Pak Prabowo itu menjadi merdeka. Saya berharap, karena saya lihat jadwalnya, Pak Prabowo mengantar Jokowi ke bandara setelah penyambutan di istana, mengantar dia ke ke Halim. Mudah-mudahan saat itu adalah pandangan terakhir Prabowo kepada Jokowi yang sudah merusak bangsa ini. Dan Prabowo harus menyatakan niatnya bahwa kulepaskan kau demi keselamatan bangsaku, dan aku menjadi Prabowo yang sebenarnya, yang lepas dari kalian Mukudi. Itu yang saya harapkan terjadi. Mudah-mudahan jiwa patriotisme dan nasionalisme Prabowo bangkit dan membuang semua virus-virus Jokowi dalam darahnya, dalam pikirannya, dalam otaknya, bahkan dalam mimpinya pun harus tidak muncul. Karena saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya, dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak, agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si Fufu Fafa itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari sekitar Bapak. Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk Fufu Fafa. Itu perjuangan kita, dan kita harus menuntut seluruh pertanggungjawaban Jokowi terhadap apa yang dilakukan selama 10 tahun. Perjuangan kita adalah menyelamatkan negeri ini dan menjadikan Prabowo kembali pada dirinya sendiri yang memiliki patriotisme, nasionalisme, rasa keadilan, memihak ke rakyat, dan membela rakyat yang lemah. Beliau sudah menyatakan dalam bukunya ini bahwa setiap orang yang membela rakyat lemah, rakyat miskin, rakyat tersingkirkan, itu pasti dimusuhi oleh para konglomerat, para oligar. Jadi saya sangat tidak heran kalau oligarki mengejar-ngejar saya, karena memang mereka sedang panen-panen terakhir lewat PSN yang dibuat Jokowi. Dan saya berharap Prabowo, saya ingatkan lagi di panggung ini, saya menyatakan Pak Prabowo menyatakan mau mati di atas kebenaran membela rakyat. Maka saya menyatakan kalau mau mati membela rakyat, tempat mati yang pertama adalah PSN PIK 2, Rempang, dan ibu kota negara. Disinilah kami menunggu langkah Pak Prabowo untuk menyelesaikan bangsa ini. Jadi itu saya pikir banyak sekali hal-hal, dan saya berharap kuncinya hanya satu: bersihkan dirimu, hai Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo, dari pengaruh Jokowi yang sudah merusak bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu ya, sekarang di Indonesia ini sedang heboh kasus Fufu Fafa. Free, mengerti maksudnya?
Capek sekali tuh yang punya akun Fufu Fafafa itu berusaha menutupi mati-matian. Akun Fufu Faka Afun lagi. Afun Kuku Papa ini Allah yang tahu, Allah yang berkehendak membuka apapun. Tapi jadi pelajaran besar bagi kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan jika Allah mau membuka pasti dibuka. Saya tidak tahu siapa penulisnya ya, dan bukan urusan saya untuk menyelidiki, tetapi urusannya adalah mengambil hikmahnya. Tidak bisa bohong. Dan betapa lelahnya pemilik akun ini takut terbongkar. Betul tidak? Ini pelajaran berharga. Jangan bohong. Kepada pemilik akun Fufu Fafa, sebaiknya gentleman saja kalau lelaki ya. Kalau wanita, ladies aja nggak pantas. Gentleman ngaku ini akun saya. Saya salah, saya akui perbuatan ini perbuatan yang tercela. Saya menyesali, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah menjadikan kehebohan di negeri ini. Dan saya menyadari bahwa ternyata diri saya ini masih jauh dari layak mengemban amanah apapun. Izinkan saya lebih fokus untuk memperbaiki dulu diri saya sendiri sebelum berkiprah lebih banyak. Begitulah. Bagaimana perasaannya Pak kalau gentleman begitu? Keren. Saya mengundurkan diri dari jabatan sebagai KM di kelas 2B. Gitu ada ini. Ini yang aku ini pelajar SMP gentleman. Gak usah kemana-mana ngomongnya. Oke guys, itulah tadi ya kan, ocehan-ocehan dari para pembenci ya kan. Namun gue rasa tidak termasuk dengan Agim ya guys. Agim sebagai tokoh agama ya, gue nggak tahu kenapa dia bisa ikut-ikutan mengomentari masalah Fufu Papa yang belum tahu, yang belum tentu dan belum terlihat atau nampak kebenarannya siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Papa ini. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.